Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Al-Rizky Saman Maulana dan Muhammad Sayuti, saya sendiri akan mempresentasikan materi yang berjudul hadis maudhu. Langsung saja ke materinya yang pertama, yaitu hadis maudhu. Secara etimologi merupakan bentuk isim maf'ul wadha yadha'u yang bermakna yang disusun, dusta yang diada-adakan, dan yang diletakkan. Sedangkan dari segi terminologi, ulama hadis mengartikan hadis maudhu yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, dan beliau takrirkan. Hadis maudhu atau hadis palsu ialah hadis yang di dalam sanadnya atau umumnya ada seorang atau beberapa orang rawi yang pendusta. Sedangkan hadis yang tidak ada asalnya ialah hadis yang tidak mempunyai sanad untuk diperiksa, yakni perkataan yang beredar dari mulut ke mulut atau dari tulisan ke tulisan, yang tidak ada asal-usulnya atau sanadnya yang disandarkan kepada Nabi SAW. Contohnya seperti hadis ikhtilafu ummati rahmah atau perselisihan umatku adalah rahmat. Dan di kitab Ilhayanya Imam Al-Ghazali terdapat hadis-hadis yang tidak ada asalnya sebanyak 900 hadis lebih menurut pemeriksaan As-Subki di kitabnya Tabaqaat As-Sifiyah Al-Kubra. Meskipun hadis yang tidak ada asalnya masuk ke dalam hadis maudhu, akan tetapi ulama ahli hadis membedakan di dalam penyebutannya, karena hadis maudhu mempunyai sanad, sedangkan hadis yang tidak ada asalnya tidak mempunyai sanad. B. Awal munculnya hadis maudhu. Para pakar hadis telah berbeda pendapat tentang awal mulanya fungsi hadis maudhu, yang menyatakan hadis maudhu terjadi pada awal 10 Hijriah seperti yang telah disampaikan oleh Mustafa As-Sibai dalam bukunya Al-Sunnah wa Makantuha fi Al-Tasri Al-Islami. Usaha pemalsuan ini disebabkan kepentingan pribadi, primodal, politik seperti pertentangan politik atau khalifah antara Ali dan Muawiyah. Sedangkan dalam kitab Ulum Al-Hadis wa Mustahalul Sibai Al-Sahih menyatakan hadis maudhu itu lahir pada 41 Hijriah pada saat Ali Abi Thalib sebagai khalifah keempat, dan pada masa itu pula terpecah umat Islam pada 3 golongan, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Golongan Syiah yang setia kepada Ali juga kepada Ahlul Bait beranggapan bahwa Ali yang berhak memegang tampuk khalifah. Agar konsep ini berjalan mulus, maka mereka membuat cerita tentang keutamaan Ali dengan menciptakan hadis-hadis maudhu. Demikian juga golongan Muawiyah dan Khawarij sebagai contoh. Golongan Syiah menetapkan adanya pesan dari Rasulullah kepada Ali sebagai pengganti khalifah sesudahnya, sehingga mereka berani menciptakan satu hadis. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Al-Rizky Saman Maulana. Munculnya hadis maudhu. Ada 2 hal yang mendasari munculnya pemalsuan hadis, yakni 1. Belum terhimpunnya hadis Nabi dalam suatu kitab. 2. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Keadaan ini dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu. Mereka membuat hadis palsu berupa pernyataan-pernyataan yang mereka katakan bersumber dari Nabi, padahal Nabi sendiri tidak pernah menyatakan demikian. D. Pemberantasan hadis maudhu. Para ulama mengambil langkah yang sangat baik untuk memberantas dan memerangi pemalsuan hadis serta berusaha mengulangi dan menghindarkan bahaya para pemalsu hadis. Untuk itu, mereka menggunakan berbagai cara yang sangat baik, diantaranya sebagai berikut. A. Meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka, memberi peringatan keras kepada para pendusta, dan mengungkapkan kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. Pencarian sanad hadis, sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad. Bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil.